Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Suster Maria Eugenia Simbolon KYM. Berikut saya akan menceritakan profil singkat Paroki Santo Pius ke-10 AEK Kanopan, Keuskupan Agung Medan. Selamat menyaksikan. Profil singkat Paroki Santo Pius ke-10 AEK Kanopan, Keuskupan Agung Medan. Alamat sekretariat Jalan Serma Maulana Siregar nomor 48 AEK Kanopan, tahun 2020. Sebelum paroki ini berdiri secara definitif, ada 5 tahapan yang dilalui, yakni tahap pertama pada tahun 1940, masuknya para perantau atau panombang yang berasal dari Tapanuli ke daerah Labuhan Batu hingga sampai ke Riau. Tahap kedua, masa misionaris awal oleh Pastor Restitutus Jostan yang awalnya hanya di daerah Tanjung Balai pada tahun 1948 sampai 1949 hingga 1952 sampai 1962. Tahap ketiga, periode lebih lanjut. Pendirian Paroki Tanjung Balai pada tahun 1947 dan Paroki Kisaran pada tahun 1968. Tahap keempat, periode akhir sebelum resmi menjadi paroki. Kelompok umat Katolik pertama terbentuk di Tapian Nauli pada tahun 1956. Tahap kelima, masa awal menjadi paroki Santo Pius ke-10 AEK Kanopan. Pada tahun 1975, Paroki AEK Kanopan secara resmi berdiri. Paroki AEK Kanopan ini merupakan pengembangan dari Paroki Tanjung Balai dan Paroki Kisaran yang telah lebih dahulu berdiri. Setelah resmi berdiri sebagai paroki pada tahun 1975, Reverendus Pater Arifan Timen OFM Cup yang diangkat menjadi pastor paroki memilih Santo Pius ke-10 menjadi nama pelindung paroki. Tarekat yang melayani. Sejak awal pendirian Paroki Santo Pius ke-10 AEK Kanopan pada tanggal 16 Mei 1976, paroki ini digembalakan oleh pastor Kapusin dan dibantu oleh suster-suster dari kongregasi KYM. Meskipun Paroki Santo Pius ke-10 AEK Kanopan dilayani oleh Imam Kapusin dan dibantu oleh para suster KYM, panggilan untuk menjadi biarawan-biarawati dari paroki ini sangat beragam. Berikut ini daftar biarawan-biarawati yang sudah berkaul kekal. Suster KYM 6 orang, Suster FSE 4 orang, Suster FSMA 1 orang, Suster KSSY 2 orang, Suster OSF 1 orang, Suster KSFL 1 orang, dan 1 pastor OKARM. Peristiwa-peristiwa penting. 1. Perayaan Commute Day pada tahun 2018. Perayaan ini melibatkan orang muda Katolik sekeuskupan, umat Sifekariat Santo Matius Sul AEK Kanopan, dan seluruh agama yang ada di Kabupaten Labuhan Batu Utara yang serentak melaksanakan pawai kerukunan. Pelayanan Commute Day berlangsung selama 6 hari, 3 hari live-in dan 3 hari acara puncak yang dilaksanakan di Paroki Santo Pius ke-10 AEK Kanopan. 2.
perayaan pesta pelindung stasi atau lingkungan yang biasanya dilaksanakan bersamaan dengan pesta panen. 3. Dewan Pastoral Paroki Santo Pius ke-10 Aikanopan secara aktif ikut terlibat dalam karya pastoral. Selain melaksanakan rapat rutin, beberapa di antara anggota DPP juga dihunjuk sebagai pendamping rayon. Model kerasulan. Model kerasulan di Paroki Santo Pius ke-10 Aikanopan adalah berpastoral. Kerinduan umat untuk menyambut dan menerima tubuh Kristus sebagai santapan jiwa menumbuhkan semangat bagi para imam untuk mengunjungi stasi-stasi yang ada di Paroki Santo Pius ke-10 Aikanopan, tidak hanya di hari Minggu, melainkan di hari biasa juga pelayanan tetap berjalan. Inilah salah satu keistimewaan dari Paroki Santo Pius ke-10 Aikanopan ini. Pastor dan tim pastoral lainnya juga sering bermalam di stasi untuk lebih melihat situasi umat yang ada di stasi. Maka dengan demikian, tim pastoral tahu apa yang dibutuhkan oleh umat. Maka dengan demikian, umat sungguh merasakan kehadiran Allah di tengah kehidupan mereka. Tradisi kursus pelatihan. Untuk menambah bekal dan pengetahuan para pengurus gereja atau kaum awam di Paroki Santo Pius ke-10 Aikanopan, paroki senantiasa melaksanakan pembinaan atau kursus-kursus bagi pengurus atau dewan pastoral stasi. Misalnya, kursus liturgi, kursus kitab suci, kursus khotbah, kursus dirijen, dan lain-lain. Hal ini dirasa sangat penting, mengingat peran besar para pengurus gereja di setiap stasi yang akan menjadi pelayan dan perpanjangan tangan para imam untuk memimpin perayaan-perayaan sabda di setiap stasi. Kemandirian atau personalia administrasi keuangan. Paroki Santo Pius ke-10 Aikanopan merupakan salah satu paroki mandiri di Keuskupan Agung Medan, baik dari sisi keuangan dan administrasi kantor. Personalia yang ada di Paroki Santo Pius ke-10 Aikanopan terdiri dari 3 pastor kapusin, 1 frater kapusin, 2 suster KYM, 1 kateketi generasi muda, dan 1 sekretaris paroki. Data umat menurut sistem biduk. Sesuai dengan data yang masuk ke dalam sistem biduk paroki, jumlah umat di Paroki Santo Pius ke-10 Aikanopan pada tahun 2020 ada 1.582 kakak dan jumlah jiwa ada 6.510 jiwa. Dari segi suku, umat di paroki ini sangat beraneka ragam. Mayoritas sekitar 95% adalah suku Batak Toba, disusul Karo, Simalungun, Pakpak, Jawa, Nias, dan Tionghoa. Bahasa liturgi yang digunakan di wilayah Paroki Santo Pius ke-10 Aikanopan ini adalah bahasa Indonesia dan bahasa Batak Toba. Berikut peta paroki dan wilayah pastoral. Paroki Santo Pius ke-10 Aikanopan yang dari 55 stasi, wilayah pastoralnya meliputi 3 kabupaten, yakni Kabupaten Tobasa ada 1 stasi, Kabupaten Asahan ada 12 stasi,
Kabupaten Labuhan Batu Utara ada 42 stasi. Selain meliputi 3 kabupaten wilayah pastoralnya, ke-55 stasi tersebut juga dibagi ke dalam 6 rayon, yakni Rayon Asahan yang terdiri dari 13 stasi, Rayon Aekanopan yang terdiri dari 10 stasi, Rayon Huta Baru yang terdiri dari 9 stasi, Rayon Kualuh yang terdiri dari 13 stasi, Rayon Pamingke yang terdiri dari 9 stasi, Rayon Aekanopan Kota yang terdiri dari 1 stasi, yakni stasi induk yang dibagi menjadi 11 lingkungan. Hingga pada akhirnya, jumlah stasi di paroki ini menjadi 55 stasi dan 11 lingkungan. Rayon Asahan yang terdiri dari 13 stasi, yakni Rayon Aekanopan terdiri dari 10 stasi, yakni Rayon Huta Baru terdiri dari 9 stasi, yaitu Rayon Kualuh terdiri dari 13 stasi, yakni Rayon Pamingke terdiri dari 9 stasi, yakni Rayon Aekanopan Kota atau 1 stasi dibagi menjadi 11 lingkungan, yakni Gereja Katolik Santo Markus Adian Baja, berdiri 12 April 1970, jumlah kakak 37 kakak. Gereja Katolik Santa Teresia Sukamaju, berdiri 14 November 2005, jumlah kakak 9 kakak. Gereja Katolik Santo Paulus Marjanji Aceh, berdiri 9 Juni 1989, jumlah kakak 13 kakak. Gereja Katolik Santo Benediktus Haunapitu, berdiri 6 Maret 1987, jumlah kakak 13 kakak. Gereja Katolik Santo Fransiskus Asisi Pinggol Toba, berdiri 6 Maret 1987, jumlah kakak 11 kakak. Gereja Katolik Santo Albertus Magnus Pulau Raja, berdiri 5 Mei 1958, jumlah kakak 31 kakak. Gereja Katolik Kristus Raja Seipiring, berdiri 5 Mei 1958, jumlah kakak 34 kakak. Gereja Katolik Santa Maria diangkat ke surga Pulau Maria, jumlah kakak 35 kakak, berdiri 2 Juli 1976. Gereja Katolik Santo Antonius Pardamaran, berdiri 15
Mei 1964. Jumlah kakak 22 kakak. Gereja Katolik Santo Petrus Padang Mahondang 1, berdiri 17 Januari 1964. Jumlah kakak 114 kakak. Gereja Katolik Santo Hubertus Padang Mahondang 2, berdiri 10 Agustus 1975. Jumlah kakak 39 kakak. Gereja Katolik Santo Robertus Aignauli, berdiri 11 April 1973. Jumlah kakak 14 kakak. Gereja Katolik Santo Fransiskus Assisi Bulu Cina, berdiri 10 Agustus 1977. Jumlah kakak 12 kakak. Gereja Katolik Santa Matias Simpang 4, berdiri 22 Maret 1970. Jumlah kakak 21 kakak. Gereja Katolik Santo Andreas Kampung Baru, berdiri 17 Januari 1970. Jumlah kakak 6 kakak. Gereja Katolik Santo Filipus Tapian Nauli, berdiri 20 Februari 1945. Jumlah kakak 13 kakak. Gereja Katolik Santo Agustinus Lalang Bundar, berdiri 13 Maret 1970. Jumlah kakak 28 kakak. Gereja Katolik Santo Ignatius Campur Damuli, berdiri 19 April 1973. Jumlah kakak 39 kakak. Gereja Katolik Santo Dominikus Aignabara, berdiri 15 Juli 1972. Jumlah kakak 64 kakak. Gereja Katolik Santo Yohanes Persauran, berdiri 7 Mei 1960. Jumlah kakak 33 kakak. Gereja Katolik Santo Laurentius Situngir, berdiri 11 Mei 1965. Jumlah kakak 10 kakak. Gereja Katolik Salib Suci Tunggul Morbo, berdiri 4 Februari 1966. Jumlah kakak 21 kakak. Gereja Katolik Santo Yosef Sinar Toba, berdiri 16 November 1966. Jumlah kakak 34 kakak. Gereja Katolik Santo Lukas Labuhan Haji, berdiri 29 Maret 1965. Jumlah kakak 10 kakak. Gereja Katolik Santo Martinus Rambung Merah, berdiri 17 Mei 1972. Jumlah kakak 19 kakak. Gereja Katolik Santo Andreas Kuala Tani, berdiri 14 Februari 1974. Jumlah kakak 9 kakak. Gereja Katolik Santo Norbertus Kilang Saudara, berdiri 19 Juli 1972. Jumlah kakak 14 kakak. Gereja Katolik Salib Suci Saint Netek, berdiri 9 Juni 1960. Jumlah kakak 21 kakak. Gereja Katolik Santo Karolus Pulau Gombut, berdiri 18 Oktober 1985. Jumlah kakak 18 kakak. Gereja Katolik Santo Stefanus Trans, berdiri
13 November 1973. Jumlah kakak 4 kakak. Gereja Katolik Santo Octavianus sei Peranginan, berdiri 20 Mei 1973. Jumlah kakak 31 kakak. Gereja Katolik Santo Justinus, Huta Baru, berdiri 17 Mei 1967. 69. Jumlah kakak 37 kakak. Gereja Katolik Santo Yosef, Teluk Binjai, berdiri 9 September 1982. Jumlah kakak 14 kakak. Gereja Katolik Santa Perawan Maria diangkat ke surga Pancasila, berdiri 3 September 1979. Jumlah kakak 30 kakak. Gereja Katolik Santo Thomas Aquinas, Pulau Harapan, berdiri 11 Januari 1979. Jumlah kakak 21 kakak. Gereja Katolik Santo Simon Petrus sei Karet, berdiri 5 Agustus 1989. Jumlah kakak 14 kakak. Gereja Katolik Santa Maria Pertolongan Abadi sei Apung, berdiri 10 Maret 1974. Jumlah kakak 47 kakak. Gereja Katolik Santo Paulus Harian Timur, berdiri 11 Juni 1973. Jumlah kakak 54 kakak. Gereja Katolik Santa Maria Ratu Rosario, Teluk Ampean, berdiri 11 Maret 1973. Jumlah kakak 35 kakak. Gereja Katolik Santo Romanus sei Piandang, berdiri 16 November 1976. Jumlah kakak 21 kakak. Gereja Katolik Santo Mikael sei Juragan, berdiri 30 Maret 1975. Jumlah kakak 29 kakak. Gereja Katolik Santa Maria Bunda Gereja Takkahan Habiahan, berdiri 15 Agustus 1976. Jumlah kakak 32 kakak. Gereja Katolik Santo Alexander Makmur Bersama, berdiri 4 April 1976. Jumlah kakak 19 kakak. Gereja Katolik Santo Yohanes Pembaptis Takkahan Manggis, berdiri 19 Desember 1976. Jumlah kakak 41 kakak. Gereja Katolik Santo Fidelis Sigmaringen, Takkahan Bosi, berdiri 19 Februari 1977. Jumlah kakak 7 kakak. Gereja Katolik Santo Tarsisius Pamingkes Stasiun, berdiri 6 Agustus 1977. Jumlah kakak 15 kakak. Gereja Katolik Santo Jakobus Adian Torop, berdiri 11 Maret 1976. Jumlah kakak 17 kakak. Gereja Katolik Santo Benediktus Pamaratan, berdiri 6 Agustus 1986. Jumlah kakak 7 kakak. Gereja Katolik Santo Bernardus Abbas Perdamuan Nauli, berdiri 17 Desember 1975. Jumlah kakak 26 kakak. Gereja Katolik Santo Yosef Cinta Damai, berdiri 29 September 1970. Jumlah kakak 15 kakak. Gereja Katolik Santo Bonaventura Cinta Rame, berdiri 5 Mei 1972. Jumlah kakak 6 kakak. Gereja Katolik Santo Alfonsus Adian Modang, berdiri 10 April 1970. Jumlah kakak 15 kakak.
Gereja Katolik Santo Cornelius Pulau Angin, berdiri 7 September 1970, jumlah kakak 53 kakak. Gereja Katolik Santo Matius Rasul Panigoran, berdiri 21 Agustus 1960, jumlah kakak 23 kakak. Gereja Katolik Santo Pius ke-10 Aik Kanopan, berdiri 25 Januari 1960, jumlah kakak 248 kakak. Ini adalah gambar asrama Santo Albertus Magnus. Gambar TK Santo Fransiskus Assisi. Gambar SD Santo Yosef Aik Kanopan. Gambar SMP Santo Yosef Aik Kanopan. Gambar SMA Santo Yosef Aik Kanopan. Demikianlah profil sejarah singkat pendirian dan data umat Paroki Santo Pius ke-10 Aik Kanopan. Terima kasih.